Mudah-mudahan ikhtiar kita, Pak, maju kotanya, bahagia warganya, itu benar-benar bisa tercapai. Karena dua itu, maju kotanya, bahagia warganya. Kami sering, Pak, menyampaikan pada teman-teman ini, Pak Menteri di jajaran, angka statistik itu boleh kita banggakan, angka statistik itu boleh kita tunjukkan. Tapi yang paling penting adalah warga bisa berkata begini, syukur alhamdulillah untung tinggal di Jakarta. Nah, kalau ada kalimat itu, berarti we're doing good. Berarti tercapai yang kita lakukan. Keren. Survei kepuasan kinerja Anies sekarang tinggal 30,3%. Ditulis oleh X Hardy. Ada dua hal yang mengganggu pencitraan Anies. Yang pertama adalah lembaga survei Nusantara Strategic Network yang menyebut tingkat kepuasan publik terhadap Anies turun hingga mencapai 30,3%. Direktur Program NSN, Riyandi, mengatakan tingkat kepuasan publik terhadap Anies mencapai titik terendah dalam kurun waktu kurang dari sebulan menjelang lengser. Menjelang lengser dari jabatan gubernur, tingkat kepuasan publik DKI Jakarta terhadap Anies berada pada titik terendah. Setelah setahun terakhir selalu berada di bawah 40%, kata Riyandi. Berdasarkan hasil survei NSN, 58,8% responden merasa tidak puas terhadap kinerja Anies, dan yang tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 10,9%. Ada beberapa faktor yang menyebabkan itu terjadi. Salah satunya adalah karena banyak kebijakan kontroversial dari Pemprov DKI. Yang dilakukan Anies hanya mengubah nama-nama jalan dan mengganti istilah, tanpa ada hal-hal yang lebih substantif, kata Riyandi. Hal kontroversi lainnya adalah Anies mengganti sejumlah istilah seperti rumah sakit menjadi rumah sehat, ulang tahun menjadi Jakarta Hajatan, hingga mengembalikan nama Batavia di kawasan Kota Tua. Mungkin ada baiknya prestasi ubah istilah diabadikan dalam bentuk sebuah buku. Jarang-jarang ada prestasi seperti ini di negara manapun. Mungkin hanya ada di sini, di mana pemimpin lebih sering mengubah istilah daripada action betulan. Mungkin Cina, Korea Selatan, Jepang, atau negara maju lainnya bisa berkonsultasi dengan Anies tentang bagaimana mengubah istilah agar bisa menggerakkan emosi masyarakat. Dia dulu pernah bilang jangan pernah remehkan kekuatan kata-kata. Tanpa kata-kata takkan lahir yang namanya gagasan. Penemuan ini layak diberikan sebuah penghargaan besar. Normalisasi sungai diganti naturalisasi sungai. Taman banjir dibilang taman parkir air. Rumah susun dibilang rumah lapis. Cuma bisa ubah istilah, tapi kerjanya minim. Oh ya, bagaimana nasib ratusan batang pohon yang ditebang di Monas? Sampai sekarang tidak pernah ada kabarnya. Seolah seperti diculik alien dan dibawa entah kemana. Begitu juga dengan kebanggaan Anies lebih berupa proyek mercusuar, yaitu sirkuit balap Formula E dan Stadion JIS. Kedua proyek ini lebih kuat bau politiknya ketimbang fungsi dan kebutuhannya. Ini terlihat dari seringnya Anies pamer. PSSI bahkan merasa JIS belum layak, banyak kekurangan sana-sini. Kabar tak sedap lainnya adalah soal data BPS, yaitu mengenai indeks kebahagiaan kota di Indonesia. Menurut data terakhir, yaitu Indeks Kebahagiaan tahun 2021,
Wilayah yang menempati posisi pertama adalah Banten, sedangkan DKI Jakarta ada di posisi ke-8. Biasanya ini berkaitan. Warga banyak yang tidak bahagia, maka akan merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah daerahnya. Ini kabar tidak sedap buat Anies. Apalagi dia sedang gencar-gencarnya membangun panggung politik dan menyemprot dirinya dengan prestasi semu agar terlihat wangi. Tentu kalian masih ingat dengan slogan maju kotanya, bahagia warganya. Ini slogan yang hanya berupa pepesan kosong karena gubernurnya hanya pintar menata kata dan membuai masyarakat dengan janji-janji super manis. Awalnya memang membahagiakan. Janji-janji gubernur manisnya bukan kepalang. Enak didengar di telinga. Harapan dan mimpi pun terkatrol tinggi. Mendengar janji Anies saja rasanya sungguh membahagiakan. Tapi sekarang banyak yang gigit jari. Maju kotanya, bahagia warganya. Yang ada malah kecewa dan merasa ditipu. Apalagi semakin mendekati hari lengser. Pekerjaan pasti makin tidak fokus. Jakarta seolah tidak terlalu diprioritaskan lagi. Pencitraan politik untuk tahun 2024 jauh lebih mendesak. Makanya tidak heran tingkat kepuasan warga terhadap Anies mencapai titik terendah. Lucunya lagi, ada relawan begitu membabi buta membagikan prestasi dan kehebatan Anies dalam bentuk tabloid disebar ke rumah ibadah pula. Langit tidak perlu mengatakan dirinya tinggi, karena semua orang sudah tahu dan akui. Hanya orang yang tak punya banyak prestasi yang butuh pengakuan lewat cara-cara murahan. Tapi yang merasa tidak puas dengan kinerja Anies, sudah baca tabloid Anies yang beredar di Malang belum? Kalau belum, jangan bilang kinerja Anies tidak memuaskan. Coba baca dulu. Siapa tahu nanti berubah pikiran dan yakin bahwa calon presiden terbaik, maksudnya presiden PKS. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.